Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajah, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Sabdamu yang di saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang jadi perlindunganku, Dia yang beri kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, di dalammu, sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Terpujilah Kau.
kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa.
datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sekarang kembali Tuhan, Engkau mengajari kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Hidup karena hidup-Mu yang terus mengalir dari tahta, yang terus memurnikan kami, terus menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau menyempurnakan kami lewat firman. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Baik, ada yang di radio? Hidupkan aja casnya. Baik, kita mulai ya. Oke. Dalam dirinya, manusia selalu tamak akan kemudahan dan lebih memilih menikmati apa yang sudah tersedia. Mereka ingin memperoleh janji Tuhan tanpa membayar harga sama sekali. Semua ini pemikiran berlebihan yang manusia pendam dalam dirinya. Memperoleh hidup itu sendiri tanpa membayar harga. Tetapi pernahkah ada yang semudah ini? Makanya saudara, kalau dikatakan Tuhan itu hidup, berlimpah hidup, karena memang dia berani memberikan hidupnya, saudara. Tentu saudara, kalau kita dikatakan kita bayar harga, tentu dia sudah melakukan terlebih dahulu gitu. Ya. Percaya kepada Tuhan dan berusaha untuk masuk ke dalam hidup serta mengusahakan perubahan dalam wataknya. Mereka harus membayar harga dan mencapai keadaan di mana mereka akan selalu mengikuti Tuhan apapun yang dia lakukan. Ini adalah sesuatu yang orang harus lakukan.
Bahkan jika engkau mengikuti semua ini sebagai sebuah aturan, engkau harus selalu menjunjung tinggi hal itu. Dan sebesar apapun ujiannya, engkau tidak boleh melepaskan hubungan normalmu dengan Tuhan. Engkau harus mampu berdoa, mempertahankan kehidupan bergerejamu, dan jangan pernah meninggalkan saudara-saudarimu. Gitu ya. Nah, saudara, perhatikan, ini adalah satu, boleh kita katakan, di mana selama ini banyak orang ketika mau mengikuti Tuhan itu, saudara, kadang diserongkan dengan kalau segala sesuatu itu sudah dibayar oleh Tuhan. Jadi rasanya kita itu nggak perlu bayar harga. Gitu ya. Nah, sehingga kadang kita itu mengikuti Tuhan karena kita melihat mujizat-mujizatnya, pertolongan-pertolongannya, hanya menikmati kemudahan-kemudahan yang Tuhan sudah nyatakan gitu. Makanya mereka terus mau mengikuti Tuhan gitu. Makanya Tuhan langsung katakan, engkau mengikut aku karena engkau melihat mujizat itu dan engkau menjadi kenyang gitu. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sementara, tetapi untuk yang sifatnya kekal gitu. Nah, di situ ya. Jadi saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia, ketika Tuhan membawa kita gitu dari satu hal ke hal yang baru gitu, itu tidak terjadi begitu saja, tetapi karena kita telah belajar mengikuti Dia dengan tekun gitu. Tetapi ketekunan itu berlanjut terus gitu. Karena kerusakan dari si jahat. Kalau Tuhan kan ingin menyempurnakan, tapi si jahat itu kan merusak. Merusak tamannya Tuhan. Kita ini kan seperti kebunnya Tuhan yang selalu dibersihkannya, gitu. Ya, yang selalu disiraminya. Gitu. Tetapi si jahat berupa semak-semak, apa gitu ya, rubah-rubah gitu kan, rubah-rubah kecil katanya gitu, yang merusak kebun anggur kita. Jadi ketika dia mengatakan kalau kebun anggurnya itu adalah kekasihnya, jadi dia mengajak, marilah kekasihku, singkirkanlah rubah-rubah gitu, yang merusak taman kita. Jadi perkataan itu sebetulnya adalah perkataan untuk bekerja sama gitu. Makanya saudara, kalau Tuhan itu dia membayar harga gitu, kita tidak pernah tahu seberapa berat harga yang dia bayar gitu. Makanya Tuhan Yesus juga dia mengatakan, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku katanya, membantu Bapakku bekerja katanya gitu. Oke. Namun saudara, sebelum jadi ketika umur 12 tahun itu, selanjutnya saudara, dia itu harus menjadi tukang kayu gitu, membantu bapaknya secara fisik, secara manusia. Dia harus mengikutinya gitu ya. Padahal sebelumnya yang dimaksud dia itu adalah Bapa Surgawi. Karena pada waktu itu saudara, semua orang bertanya-tanya kepada dia gitu kan, dan dia bisa menjawab semuanya. Jadi pada waktu itu mungkin dia sudah mau menjadi
imam muda kali gitu ya. Walaupun dia bukan golongan imam gitu ya. Tapi dia mau menjadi ya seorang pengajar lah, pengajar cilik gitu. Kalau dulu kan ada ustadz cilik gitu ya. Nah, namun saudara segera Roh Kudus menerangkan kepada dia. Nah, jadi saudara arti bekerja sama dengan Tuhan gitu. Walaupun dikatakan 0,0 sekian persen gitu ya. Walaupun dikatakan yang kita butuhkan itu justru iman sebesar biji sesawi. Supaya kita itu tidak merasa bahwa kita itu ada andil di sana, karena itu bermasalah. Nanti kita jadi lupa kalau kita ini manusia ciptaan. Makanya walaupun Yesus itu anak, dia telah belajar taat, belajar taat. Kalau Yesus saja belajar taat, apalagi kita. Gitu ya. Ini adalah sesuatu yang orang harus lakukan. Oke. Engkau harus mampu berdoa mempertahankan kehidupan bergerejamu dan jangan pernah meninggalkan saudara-saudarimu. Pada saat Tuhan mengujimu, engkau harus tetap mencari kebenaran. Ini adalah persyaratan minimum. Jadi tentu kalau sudah kita melewati persyaratan minimum, akan ada persyaratan yang lebih lagi. Tentu akan setimpal dengan apa yang kita dapatkan. Ingat sekali lagi saudara, kalau kita mengatakan apa yang kita dapatkan, itu selalu berurusan dengan hidup yang akan kita peroleh untuk memasuki fase berikutnya gitu. Jadi kalau kita tetap ada di dalam di dalam jalan ini gitu. Kalau kita ingin tetap, kan jalan penyempurnaan ini kan tidak semua orang bisa memasukinya. Tentu kan kita melewati perjalanan kita yang panjang. Setelah satu batas usia kita. Kita kan akan memperhatikan tahun demi tahun yang akan kita lalui. Saudara, kalau kita perhatikan saudara, bagaimana tidak ada yang menyangka gitu. Kejadian bisa begitu cepat gitu. Milikilah selalu hati yang berhasrat untuk mencari dan berusahalah untuk bekerja sama. Gunakan semua energimu. Bisakah ini dilakukan? Jika orang menjadikan ini sebagai fondasi, mereka akan mampu memperoleh kearifan dan jalan masuk ke dalam realitas. Ya. Dikatakan jika orang menjadikan ini sebagai fondasi, sebagai landasan, sebagai, kalau fondasi itu sebagai acuan, sebagai titik lompatan untuk memasuki sesuatu yang baru gitu. Saudara, kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, maka kita tidak akan melihat segala jalan Tuhan. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita itu masih sama saja,
tidak meningkat, tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang membawa kita itu meningkat, maka kita akan tetap di tempat kita yang lama. Akhirnya kita berhenti melihat pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau kita tidak mencari tahu penyebabnya. Bagaimana kita tak cari tahu penyebabnya? Itu tentu dengan berdoa. Tentu berdoa yang dimaksud ini adalah doa pribadi. Tentu kita mesti memasuki tempat seperti yang dimasuki oleh Tuhan Yesus. Tentu kita harus ada di mana Tuhan berada. Tuhan Yesus ada di tempat yang tersembunyi. Dikatakan dalam firman Tuhan sampai saat ini dia terus bersyafaat. Itu kebenaran. Kalau Tuhan kita seperti itu, bukankah kita wajib seperti itu? Kalau kita mau tetap ada di tetap hidup bersama dengan dia. Mudah untuk menerima firman Tuhan saat keadaan dirimu normal. Dalam keadaan ini tidak terasa sulit untuk menerapkan kebenaran. Dan engkau merasakan bahwa pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Tentu kita akan aminkan itu, saudara. Akan ada satu masa itu. Oke? Nah, perhatikan berikutnya. Namun jika keadaanmu buruk, sebesar apapun pekerjaan Tuhan dan seindah apapun seseorang berbicara, engkau tidak akan menghiraukannya. Jadi akan ada satu masa. Jadi kita mesti belajar mempertahankan kehidupan yang normal. Apa kehidupan yang normal? Yaitu menjaga hubungan kita tetap normal. Tuhan Yesus selalu menjaga hubungannya normal, kan? Di tengah segala keadaan yang paling menyesakkan bagaimanapun, saudara. Ketika dia harus mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dia benar-benar, saudara, hanya melakukan apa yang bapaknya lakukan. Saudara, itu satu konsekuensi bagi Yesus. Jadi ketika dia itu menjadi manusia yang menampung hidupnya Allah gitu. Kan tentang dia dikatakan dia menjadi kakak sulung kita, menjadi saudara sulung kita. Oke? Kalau dia melihat segala kesulitan-kesulitan yang dia hadapi gitu. Kan kalau kita mau coba lihat lah. Memang secara natural kita melihat dia manusia biasa gitu. Tetapi dia mengetahui dari cerita orang tuanya kalau dia itu memang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi mungkin secara gamblangnya ketika dia mulai mengerti tentang bagaimana seseorang manusia itu dilahirkan gitu. Ketika dia mulai agak beranjak dewasa. Dia mulai menyadari, ibunya bilang, sebelum aku menikah dengan bapakmu, aku sudah mengandung engkau karena malaikat mengunjungiku. Oke, dia mulai menyadari kan? Siapa dirinya. Makanya dikatakan dia mesti belajar taat. Jadi begitu kita dipilih dari antara ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang untuk menerima pekerjaan Tuhan, untuk boleh mengatakan kalau kita ini inkarnasi Tuhan, maka mau tidak mau
kita harus menerima konsekuensinya. Artinya seperti yang dikatakan tadi, bayar harga. Gak ada gunanya saudara kita itu bergulat terus. Kok hidup orang lain kok enak ya gitu. Kok orang lain bisa bekerja ya tenang hidup mereka rasanya. Gak seperti kita yang harus terus menunggu Tuhan gitu kan. Ketika kita melakukan satu usaha tertentu, orang lain kok gampang berhasil gitu. Kita kok rasanya sudah benar semua gitu kan. Apa rasanya Tuhan gak berkenan ya. Kadang-kadang saudara kita itu membuat kita itu jadi lemah jadinya. Kadang-kadang kita ingin melarikan diri gitu. Ingin bersembunyi kemana gitu. Tapi mau bagaimana saudara? Itu nyata. Padahal sebelumnya saudara, kalau kita mungkin ya gitu ya, rasanya ketika kita mendengar firman yang ini dan kita melihat kenyataannya, wah rasanya kita berbunga-bunga, rasanya menjadi mudah semua. Nah, jadi ketika dia mengatakan tadi, jadi sindrom manusia itu adalah apa? Menyukai kemudahan. Makanya mereka itu udahlah mati aja lah gitu. Sesudah capek gitu kan. Capek ternyata menjalani hidup ini gitu kan. Dia menemukan orang-orang yang susah diatur misalnya kayak gitu kan. Sudahlah mati aja lah gitu. Artinya gitu seperti yang dilakukan oleh Paulus juga gitu kan. Dia itu rasanya pengen gitu bersama dengan Tuhan. Tapi aku mau dipanggil tetap bersama dengan kamu gitu. Mana yang harus aku pilih? Aku ditarik dari dua arah gitu. Sampai akhirnya dia rasanya sudah ini. Makanya dia berkata-kata gitu. Pertandinganku sudah selesai katanya. Kadang-kadang saudara kita ingin meninggalkan pertandingan ini. Padahal artinya hidup itu. Jadi begitu kita itu menerima hidup. Konsekuensinya adalah kita mesti berjuang. Ya walaupun saudara perjuangan kita itu tidak sebanding dengan perjuangan Tuhan. Gimana dia sudah hidup. Jadi kalau dia sudah hidup gak tahu berapa miliar tahun gitu kan. Karena namanya hidup yang dijalaninya adalah kekal. Manusia paling umurnya 6.000 tahun. Malaikat juga paling berapa juta tahun. Pernahkah kita bayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang Tuhan jalankan, yang Tuhan hidupi. Pernahkah mau bayangkan itu? Atau apakah kita itu bisa membayangkan itu? Ya bisa aja orang dia bilang kita anaknya, gitu. Ya kan? Walaupun misalnya kita dibilang pertama kita pelaku pelayanan itu saudara itu hamba, gitu, congos gitu. Gak bisa. Jadi kalau hamba di masa lalu itu saudara itu benar-benar dia tidak tinggal di dalam, jadi luar. Pokoknya dia sudah dibeli. Jadi kalau kita mau kembali kepada pengertian tentang hamba, pelaku pelayanan gitu, waduh, nggak ada nilainya sama sekali. Lalu saudara, dengan firman-Nya kita itu dan ketika kita mengikuti dia, ya, kita bisa lari lagi, maka kita jadi umatnya. Gitu. Di imamat yang kerajani katanya, bangsa yang terpilih,
umat kepunyaan Allah. Petrus 2 ayat 9 ya. Kita bangsa yang terpilih katanya. Jadi pada waktu itu saudara, itu kan kutipan daripada Petrus dari Keluaran gitu kan, kitab Keluaran gitu. Tapi karena pada waktu itu mereka sudah terpisah dari orang Yahudi, maka tentu ayat itu akan diterapkan kepada umat Kristen pada waktu itu gitu. Jadi sama seperti konsekuensi yang dialami oleh orang Israel ketika mereka menjadi bangsa yang terpilih, sama juga konsekuensi yang harus dialami oleh umat Kristen pada waktu itu. Mereka harus terpencar gitu. Iya. Mereka harus mengalami penganiayaan gitu. Sama juga dengan pekerjaan yang terbaru. Itu nggak bisa lari dari situ. Nah, tetapi harapan Tuhan terhadap umat yang baru ini, harapannya kita itu menjadi lebih arif gitu. Kenapa? Karena kita ini kan sudah melihat banyak sekali generasi. Kita sudah melihat zaman Taurat dan zaman kasih karunia. Dan sekarang bagi kita itu, kita bukan lagi menunggu kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan sudah ada di antara kita. Ya, artinya kan pemahaman kita sudah sangat jauh meninggalkan pemahaman orang-orang lain. Tentu sangat jauh. Mereka tidak diberikan iman untuk melihat bahwa Tuhan itu sudah ada gitu. Sudah datang kedua kali. Mereka masih sibuk terus, saudara, untuk meneliti-meneliti, sama seperti ahli Taurat yang terus meneliti, berperang mereka. Saling pada waktu itu saudara, ada juga di antara ahli Taurat itu seperti Nikodemus gitu kan, datang diam-diam. Dia terus merenungkan gitu. Makanya dia sering bertentangan juga dengan ahli Taurat lain. Itu kamu mazhab dari mana kamu? Gak ada di antara kita yang punya. Kalau dalam hal kedatangan Tuhan, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi mereka detail. Sama dengan orang-orang yang sekarang juga begitu. Kejadiannya ya. Jadi namun jika keadaanmu buruk, sebesar apapun pekerjaan Tuhan dan seindah apapun seseorang berbicara, engkau tidak akan menghiraukannya. Saat keadaan seseorang tidak normal, Tuhan tidak bisa bekerja dalam diri mereka. Dan mereka tidak bisa mencapai perubahan dalam watak mereka. Jadi kalau kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan lagi, tandanya itu saudara adalah seperti dikatakan tadi, seindah apapun orang berbicara, membicarakan kebenaran, itu tidak akan dihiraukan. Itu satu keadaan yang kita itu mesti terobos gitu. Makanya ketika kita membaca firman ini, saudara, kan kita yang tahu gitu. Walaupun misalnya saya terus berkata-kata gitu, ayo lihat rekamannya gitu. Apakah orang bisa benar-benar kalau dia punya waktu, apakah ada satu dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mendengarkan ulang? Sulit. Kenapa sulit? Keadaan orang itu tidak normal. Iya. Kita tidak boleh mengatakan orang itu orang lain. Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri.
Sehebat apapun, seindah apapun Tuhan berbicara melalui manusia. Kan dia berbicara melalui manusia. Kalau kita tidak berjuang gitu untuk memiliki kehidupan yang normal gitu. Kalau kita tidak mengesampingkan permasalahan kita, maka kita tidak bisa menjadi normal. Itu satu pintu yang harus kita masuki. Itu benar-benar kita mesti merendahkan diri, kita mesti menerima pilihan Tuhan atas hidup kita. Kalau mau ada pilihan, Yesus juga kalau misalnya dia melihat itu, ketika dia harus menghadapi setiap penolakan demi penolakan, ketika dia walaupun dia bisa melakukan apapun gitu, ketika dia harus berpuasa itu, saudara ya. Ketika dalam pelayanan rasanya dia bisa buat apapun gitu. Tetapi saudara dalam kenyataannya, di mana kadang dia tidak membuat mujizat satupun katanya gitu. Bisa ya. Itu satu pelajaran saudara. Bagi dia gitu. Dia heran katanya. Tapi selanjutnya dia itu benar-benar harus menanti-nantikan gitu. Kalau kita bayangkan saudara, kalau kita lah pada waktu itu Yesus gitu. Ketika dia harus membangkitkan Lazarus itu. Itu saudara. Harga dirinya dipertaruhkan. Gitu. Iya. Jangan langsung bilang, oh dia bisa lakukan semuanya. Enggak. Ada prosedurnya. Untuk melihat benar-benar Allah itu bekerja di dalam dirinya. Itu ada prosedur, saudara. Bukan masalah dia itu enak-enak aja dia punya hikmah gitu bisa mengajari orang. Gitu. Makanya pada waktu itu kan sempat dia, udahlah aku di sini aja lah gitu. Nanti orang-orang akan datang terus ke sini. Karena kan pada waktu itu saudara, sinagoge itu saudara, itu selalu ada saja orang-orang gitu. Sampai dengan hari ini sudah. Di tempat mereka itu yang namanya di dekat tembok ratapan itu. Dari bangsa-bangsa orang datang ke situ ketika kunjungan gitu. Mereka kan berdoa di sana. Lalu ketika berdoa, masuklah. Ada satu tempat di situ gitu. Di mana di sana orang baca Taurat sampai bawah kepalanya. Ya seperti dulu kayak gitu, selalu. Apalagi pada waktu itu mereka sangat menanti-nantikan gitu. Makanya selalu ada, makanya dia pikir ya sudah, aku di sini mungkin gitu. Jadi ketika ibunya cari dia suruh pulang gitu, wah, dia kayak jengkel sama ibunya gitu. Wah kamu tidak tahu, aku harus ada di rumah bapakku. Waduh. Jika orang tidak memiliki keyakinan, tidak mudah bagi mereka untuk terus menempuh jalan ini. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan sama sekali tidak sejalan dengan gagasan dan imajinasi manusia. Gak sejalan gitu. Jadi semua yang dibayangkan orang tentang sorga, tentang apapun. Ketika Paulus mengatakan, pertandinganku sudah selesai. Jadi ketika setelah dia itu memasuki kehidupan yang kekal gitu ya. Aduh, rasanya dia mau menarik itu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Perkataan dia sudah dibuat menjadi kitab suci. Rasanya sudah dia ingin pergi ke kuburan orang-orang Kristen, ke kuburan para pendeta-pendeta. Ingin mencabut tulisan itu. Ingin menghapus tulisan itu saudara.
Berarti kan kalau pertandinganku sudah selesai, berarti hidupku sudah berhenti. Lalu kalau dia itu seorang peneliti daripada firman gitu, tentu kan dia akan ingat perkataan Tuhan. Orang mati akan hidup katanya. Gitu kan. Berarti kalau dia berhenti, berarti dia nggak hidup dong. Kan sesudah dia, kan bayangan dia kan seperti pertandingan gitu. Waktu itu ada pertandingan tinju gitu. Aku tidak memukul sembarangan. Kalau pertandingan lari gitu, aku tetap ada di relku gitu. Jadi dia bayangkan dia mencapai garis finish gitu. Karena sudah. Tuhan Yesus, walaupun dia katakan terakhir kalinya, yang selesai itu, jadi dari sebelumnya itu kan dia punya landasan, saudara. Landasan dia apa? Jadi ketika dia mengatakan, apakah perkataan-perkataanku menggoncangkan kamu? Lalu bagaimana nanti jika kamu melihat aku kembali ke tempat di mana dulu aku berasal, katanya. Oh, dia benar-benar apa ya, di dalam dirinya itu, makanya dia selalu berkata, aku akan pergi, tapi aku pergi ke rumah Bapa. Dia sangat yakin itu. Makanya dia mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku telah berdoa kepada Bapa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya, saudara bisa bayangkan ya, bagaimana Tuhan Yesus berfirman. Bedakan juga dengan Allah yang berfirman secara roh itu. Karena sekarang kan ada casingnya. Casingnya adalah manusia Yesus. Kan manusia itu kan berpikir kan. Kan dia itu seperti penerjemah kan. Menerjemahkan maksudnya Allah yang tidak kelihatan itu. Makanya dia menjadi seorang guru. Kenapa saudara dia menjadi seorang guru? Dia harus menjelaskan dengan bahasa manusia. Bahasa Allah itu tentu sulit dipahami. Gitu. Lalu sekarang kita yang mendengarkannya itu, kan di dalam diri kita ini kan sudah banyak sekali pengajaran di dalam pikiran kita ini. Kita diajari oleh guru-guru sebelum kita. Tentu secara manusia kita akan takut. Kita selalu akan menguji diri kita. Apakah pemahaman yang kita peroleh itu benar-benar enggak? Ada enggak pernah orang yang berbicara seperti ini? Gitu. Pasti selalu punya pertimbangan kayak gitu. Jadi ketika kita itu mau berbicara kan Tuhan bilang, setiap perkataan orang yang diucapkannya harus dipertanggungjawabkan. Satu perkataan yang kecil pun harus dipertanggungjawabkan. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Karena dia menjalani kehidupan seperti itu. Makanya saudara, walaupun rasanya kita itu sudah melihat satu kehidupan yang indah itu ya, kita mesti menjalani prosesnya, saudara. Kenapa kadang kita itu rasanya kita itu melihat yang indah, rasanya mudah gitu. Itu sebetulnya anugerah untuk membuat kita itu semangat terus berjalan gitu. Tetapi
ketika kita sudah berjalan, pasti ada satu tempat di mana kita itu harus membayar harganya, yaitu bekerja sama dengan dia. Seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana Yesus dikatakan bertumbuh, hikmatnya juga bertumbuh. Jadi kalau dikatakan dia makin disukai oleh manusia dan Allah, katanya gitu kan, dalam kitab Injil itu kan. Tetapi kalau kita perhatikan, apakah dia mencari perkenan manusia? Tidak kan? Apakah dia itu harus mengatur perkataannya supaya bisa diterima oleh semua orang? Tidak. Bahkan murid-muridnya pun dia katakan, apakah kalian tidak meninggalkan aku juga? Jadi banyak sekali dari perkataan-perkataannya itu memang harus membuat murid-muridnya itu harus mencari kebenaran. Sama dengan yang sekarang kita alami. Apa yang mereka alami berbeda dengan yang kita alami. Dan orang yang menerangkan kepada saudara juga berbeda. Seperti saya katakan, bagaimana mungkin kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang langsung yang muncul di sana? Kan itu kan sesuatu yang sangat sulit. Dari segi bahasa, dari segi apapun gitu. Sementara dia pun sudah harus disembunyikan. Makanya sampai saat ini kita tidak tahu siapa dia. Kalau orang mengatakan ini dia, itu dia. Enggak. Sulit untuk menemukannya. Jadi dikatakan jika orang tidak memiliki keyakinan, tidak mudah bagi mereka untuk terus menempuh jalan ini. Jadi kalau ini sudah dikatakan, ini kebenaran. Tapi kita sekali lagi saudara, dengan kita mendengarkan perkataan ini, rasanya kan kita kan seperti murid-murid. Jadi gimana dong? Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika dia mengatakan betapa sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaannya. Ya. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan sama sekali tidak sejalan dengan gagasan dan imajinasi manusia. Tuhan telah melakukan begitu banyak pekerjaan dan mengucapkan begitu banyak firman. Dan meskipun manusia mungkin mengakui bahwa semua itu adalah kebenaran, gagasan tentang Tuhan tetap cenderung muncul dalam diri mereka. Itu tadi saudara, segala hal yang sudah kita peroleh dari sebelumnya. Karena kan kita sedang beralih dari diajar oleh manusia menjadi diajar oleh Allah. Sementara kita manusia, bagaimana kita bisa sepaham dengan Tuhan? Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kita dipanggil masuk di situ gitu. Jadi dikatakan gagasan tentang Tuhan tetap cenderung muncul dalam diri mereka. Tuhan itu kayak gini, Tuhan itu kayak gini. Itu selalu ada. Sulit dihapus. Makanya dikatakan kalau seseorang tidak mempunyai kehidupan yang normal dengan Tuhan, kalau dia tidak punya hubungan yang normal dengan Tuhan, maka dia nggak bisa menempuh jalan ini. Padahal kan sebelumnya kan kita tahu kita dipilih. Dan kita tahu Tuhan itu terus bekerja di dalam diri kita, dalam diri manusia. Lalu di pihak lain dikatakan kita mesti menjaga kehidupan kita normal. Dan kita melihat semua yang dikatakan tadi itu
ada dalam diri kita. Kemarin rasanya indah sekali Tuhan bicara, tapi kok kali ini berbeda. Betapa sulitnya menjadi sempurna. Nah, di situ kadang orang mau meninggal, pengen lari dari kenyataan, pengen lari dari kehidupan bergereja ini. Oleh kalau kita melihat gitu-gitu aja gitu. Itu sulit sudah. Pengen rasanya gitu kalau sudah ini, pengen kemana lah gitu, tidak ada berhubungan dengan orang lah gitu, pengen sendirian lah gitu. Iya, capek rasanya gitu, pengen memulai dari nol lah. Padahal saudara, kita harus terus berjalan. Kita bukan seperti misi di pom bensin, saudara. Dimulai dari nol ya. Tidak. Kita mesti melanjutkan. Kehidupannya berbeda. Jalan yang harus kita lalui itu berbeda. Kita harus punya fondasi. Kita mesti jalani. Hari demi hari. Jadi ketika mendengarkan perkataan ini saudara, apa yang timbul dalam benak saudara? Gitu. Ketika mendengarkan tadi perkataan, gitu. Pengen lari gitu. Ya kan? Makanya saudara, di bagian firman Tuhan yang lain, itu dikatakan begini. Apa kamu mau pergi? Silakan. Pergilah. Tentu saudara, kenapa dia bisa mengatakan itu? Jangankan kau. Aku sebetulnya mau pergi. Tapi apakah aku bisa? Bisa. Itu konsekuensi daripada mengikut Tuhan. Gak bisa. Makanya kan dikatakan, berjalankah seseorang? Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak sepakat? Jadi kalau kita ingin terus melihat pekerjaan Tuhan, ingat kita ini ciptaan. Kita masih tahu diri. Sekarang kan kita mengetahui, kan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu kebenaran. Tapi ketika kita menjalaninya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Oh, kalau dia bilang, oke, kamu meninggalkan. Tapi percayalah, saudara. Kemana kita pergi, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa lari dari Tuhan, berarti kita tidak bisa lari dari proses. Iya. Ketika Abraham itu harus mengungsi ke Mesir gitu, kan dipaksa oleh keadaan gitu. Ketika dia harus bekerja sama dengan istrinya untuk menipu raja gitu. Kan dia bilang, aku pikir tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada Tuhan di sini katanya. Ketika si raja itu bermimpi, kalau engkau jamah istrinya Abraham itu, mati kamu semua. Lalu ketika si raja itu berjumpa dengan Abraham, apa-apaan kamu ini? Kamu mau bunuh aku ya? Kenapa? Ternyata itu istrimu. Kalau kamu bilang dari awal itu istrimu, aku mana berani.
Aduh, maaf Raja, aku pikir Tuhan Tuhan yang berjumpa dengan aku tidak ada di sini. Ternyata ada di sini. Iya, saudara. Kemanapun kita pergi, kita nggak bisa lari. Kita harus menjalani prosesnya. Kita harus tetap ada di sini. Kalau engkau ingin pergi, percayalah, engkau harus ditarik kembali lagi. Gitu. Gak bisa enggak. Tapi saudara, karena kekerasan hati manusia, dia itu benar-benar sudah mempersiapkan dirinya untuk orang-orang yang dipilihnya pergi juga. Iya, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk itu. Jadi kemanapun kita pergi, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Nggak bisa. Ketika kita istirahat sebentar, bisa di saudara pengen lari. Makanya saudara berkali-kali jadi begitu saya tahu gitu. Sudahlah kalau memang betul aku nggak ada di pelayanan ini, aku bukan menggembalakan gitu. Sudahlah. Jadi saya bayangkan itu bebas gitu dari saudara. Iya, bebas dari penggembalaan ini. Makanya ketika bayangan, tinggal kami berdua misalnya nanti gitu. Iya, makanya sampai-sampai Ayub itu pengen kembali ke rahim ibunya lagi. Ternyata ini kok kehidupan semua. Sudah, untuk apa dulu aku lahir gitu. Kan gitu kan. Seolah-olah kan apa yang dia lakukan selama ini kan. Sudahlah berakhir di sini ternyata. Ini ternyata kehidupan. Sudah. Makanya dia mengutuki hari kelahirannya. Apa buat? Disitulah saudara. Tuhan menampakkan diri kepada dia. Kalau kita pikir bagaimana Abraham ketika dia mendapatkan janji itu. Ketika dia sudah mendapatkan janji. Ketika diminta dari dia. Dia harus benar-benar. Hanya dia dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan dia harus menjaga perasaannya terhadap anaknya, terhadap istrinya. Dia bertekad. Iya. Karena kalau dia ceritakan, itu jadi lain ceritanya. Nah, hal seperti inilah yang sering kita alami. Jadi lihat ya, kita sedang masuk ke dalam konsekuensi itu. Jadi ingat, mengikut Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi jangan memperberat masalah. Kita harus bisa puas di kaki Tuhan. Tapi kita mesti menjalani hidup kita. Lihat ya, tahun 2024 Tuhan sudah singkapkan kepada kita. Jika orang ingin memahami kebenaran dan memperolehnya
Jika orang ingin memahami kebenaran dan memperolehnya, mereka harus memiliki keyakinan dan tekad yang kuat agar dapat berpegang pada apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka peroleh dari pengalaman mereka. Harus bertekad. Dia sudah berjalan sejauh ini. Ya, ingat, hidup yang kekal itu artinya kita itu akan menjalani satu kehidupan seperti yang dialami oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau coba inilah. Coba ini kan sedikit bisa, karena kita ini kan diciptakan kan serupa dan segambar. Kita kan sedang mengikuti peta teladannya Tuhan gitu. Artinya begini, saudara. Artinya diam-diam Tuhan itu menceritakan kekekalan dalam hati kita. Membuat satu gambaran kekekalan dalam diri kita. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana dulu Tuhan. Ini dari kita. Jadi kita bisa mencari gitu. Jadi kalau dulu Henok dia sampai di Adam gitu. Ketika pertama kali Adam ada, kan dia belajar. Lalu dia salah. Kan gitu ceritanya. Dari situ kan kita belajar tentang Allah. Tetapi ketika dia mengatakan akan ada masanya, yaitu sekarang ini, di mana Allah sendiri yang mengajari kita. Jadi kita tidak diajari oleh Adam lagi. Kita tidak diajari oleh kitab suci lagi. Dulu kan Abraham kan pernah nggak ada. Apa yang mau diandalkan dia? Adam sudah mati. Orang-orang sebelumnya, Henok sudah terangkat. Dia itu ada di Ur Kasdim. Janji untuk pertama kali dia kembali ke sana, ke tanah perjanjian itu. Itu dia peroleh sendirian. Dia harus meninggalkan ayahnya Terah. Gitu. Tinggalkanlah sana negeri saudara-saudaramu. Kan yang mengajari dia itu kan roh ya. Tapi roh itu kan di dalam dirinya kan. Dia kan harus belajar mengenali yang di dalam pikirannya itu. Ya kan? Kita sudah banyak sekali firman tertanam dalam kita. Ada Roh Kudus, ada penolong, ada Yesus. Ada Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Lalu dikatakan dia mengajar kita. Semua yang saya katakan ini saudara, ini semua dalam firman Tuhan ini. Iya. Jadi ketika melihat dia menerangkannya, mendengarkan dia menerangkan. Dan ternyata betul ada di sini gitu. Dia seperti benar-benar, jadi sebelum kita mendengarkan semua ini, dia sudah kasih landasan. Jangan takut. Kalau kita terus melihat diri kita nggak akan pernah mendengarkan setiap perkataan ini. Nggak akan pernah. Kalau saya terus melihat diri saya, tapi karena saya melihat Tuhan, maka kita semua bisa mendengarkan perkataan ini. Jadi coba bayangkan, saudara, seperti yang saya katakan tadi. Coba bayangkan bagaimana ketika Tuhan, coba bayangkan dulu sekarang, sebelum ada segala sesuatu. Kan? Sebelum adalah kehidupan apapun gitu. Cobalah bayangkan tentang Tuhan gitu. Cobalah bayangkan kalau dia itu manusia. Bagaimana dia merancang segala sesuatu ini. Bagaimana bumi itu, gimana semua itu bisa terjadi. Lalu begitu ada kehidupan, pertama-tama kehidupan di surga.
Istilahnya gini saudara. Untuk menyelami semua apa yang ada di dalam diri Allah itu, kan harus terjadi dulu. Setelah sekian waktu lamanya sudah ada kehidupan berjalan semua gitu di sorga gitu ya. Jadi sorga yang kita masuki itu tahu gak saudara? Bukan sorga jadul saudara. Bukan. Sorga hari ini sedang kita masuki. Bukan sorga seperti yang dilihat oleh Yohanes, bukan. Itu sudah berjalan, sudah lewat. Kita nggak menunggu lagi, nggak perlu menunggu perang Armageddon, enggak. Itu akan terjadi sebagai gambaran karena kita itu sudah diangkat naik. Makanya kita bisa diajari gitu. Makanya sekarang itu saudara, ketika dia mengajar itu, dia benar-benar sudah harus mengangkat kita ke atas. Jadi makanya dia ngajar kita itu, lihat ke sini, dengerin baik-baik. Lalu manusia dalam kita, sudah tahu aku itu. Itu si jahat itu. Aku ngerti apa yang dia bilang. Daripada kenyataannya sulit. Nah, masalahnya di situ. Makanya murid-murid Tuhan pun saudara, mereka tidak bisa seperti Maria. Jadi yang mereka bayangkan nanti ketika Tuhan bilang, jadi mereka bayangkan mereka jadi penerus. Sementara Maria, dia mengambil yang terbaik. Memilih yang terbaik. Kita sering begitu, saudara. Kita selalu memikirkan status kita, saudara. Enggak bisa lagi. Kita mesti menjalaninya. Kita mesti duduk di kaki Tuhan. Jangan lari. Jangan berusaha lari. Jalan makan sulit. Pada akhirnya kembali pergi, ya balik lagi. Baik, kita lihat doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan